Berjumpa kembali anak-anak. Eh, Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Kita harus tetap menjalankan protokol kesehatannya supaya kita terhindar dari COVID-19. Itu harapan kami yang pertama, himbauan kami. Baik, di pertemuan kita hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi, materi, dan perubahannya. Klasifikasi, materi, dan perubahannya ada di buku kamu, yaitu halaman 92. Ya, halaman 92. Ya, dalam bab ini ada istilah-istilah yang penting yang perlu kita bahas ya, yaitu mengenai campuran, zat tunggal, di mana zat tunggal ini terdiri dari unsur dan senyawa. Kemudian karakteristik zat, perubahan fisika, perubahan kimia. Oke. Termasuk juga pemisahan campuran. Baik, materi ya, klasifikasi materi. Di bab sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi. Artinya itu klasifikasi itu adalah pengelompokan. Jadi klasifikasi materi termasuk pengelompokan kelompok-kelompok materi, begitulah. Jadi materi ya, materi itu adalah, nih ada konsep, peta konsep saya buat di sini, Bapak buatkan sebagai alat atau media, sebagai pembantu ya, supaya lebih jelas kelompok-kelompok materi itu ya. Materi artinya atau maksudnya materi itu adalah sesuatu yang mempunyai massa ya, sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang ya, sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, itu artinya materi ya, materi. Baik, materi ini dapat kita pelajari melalui klasifikasi yang pertama, kemudian yang kedua sifat ya, kemudian yang ketiga perubahannya ya, perubahannya. Klasifikasi kelompok atau pengelompokan ya, kelompok. Nah, klasifikasi materi ya terdiri dari zat tunggal dan yang kedua zat campuran ya, campuran ya. Sekali lagi, materi itu diklasifikasikan menjadi zat tunggal dan campuran. Baik, kemudian zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama unsur ya, unsur. Yang kedua senyawa ya, tuh. Yang kedua senyawa, itu zat tunggal. Nah, kemudian campuran ya, campuran meliputi ya, meliputi yang pertama campuran homogen ya, campuran homogen. Terus yang kedua campuran heterogen ya, campuran meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, sekarang zat tunggal tadi dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur, apa itu unsur? Unsur adalah, lihat di bukumu ada di situ halaman 98 ya. Unsur merupakan zat tunggal ya, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat
yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Oke, sekali lagi, unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Nah, baik. Di sini ada contoh-contoh unsur, ya. Unsur logam dan lambangnya, ya. Unsur logam dan lambangnya. Di halaman 98, ya, ada tabel di situ. Yang pertama aluminium. Aluminium lambangnya Al, ya. Kemudian aurum atau nama bahasa Indonesianya, nama Indonesianya emas, ya. Aurum itu nama Latin, ya. Nama Indonesianya emas. Oke. Kemudian lambangnya AU. Tapi perhatikan huruf A harus besar, huruf kapital, dan U-nya huruf kecil, ya. Aurum, ya. Nama Indonesianya emas. Kemudian yang ketiga argentum atau nama Indonesia perak. Lambangnya Ag. Dan lain-lain sampai ada di situ 9, ya. Ada 9. Kalsium, ya. Kalsium lambangnya Ca. Terus cupron atau tembaga, Cu. Ferum atau besi, Fe. Natrium, ya. Na. Kemudian plumbon atau timbal, Pb. Kemudian stannum atau timah, terus lambangnya Sn. Itu dan seterusnya. Ini tabel 33 unsur non logam, ya. Oksigen. Oksigen lambangnya O. Hidrogen lambangnya H, huruf besar, ya. Karbon lambangnya C, C besar. Belerang lambangnya S. Fosfor lambangnya P. Nitrogen lambangnya N. Yodium ya, lambangnya I, huruf besar. Oke. Nah, ada di bukumu halaman 98 sampai 99 contoh-contoh daripada unsur. Jadi ini kita ambil contoh, ya, emas, ya, emas. Emas ini kalau diuraikan, ya, diuraikan menjadi berbentuk berbagai butiran-butiran, ya, butirannya itu tetap butiran emas, ya, tetap butiran emas. Itu maksudnya unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Jadi artinya walaupun diuraikan, tapi tetap butirannya itu butiran emas, ya, butiran emas. Oke. Baik. Kemudian masuk kita ke senyawa. Senyawa kita lihat di halaman 102, ya. Senyawa dapat diuraikan menjadi dua unsur, ya. Senyawa itu dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia, ya. Dengan proses kimia biasa, ya. Baik. Sebagai contoh, ya, senyawa itu, ya, itu kita misalkan air yang memiliki rumus H2O, ya. H2O. H huruf besar 2O, ya. Hanya 2 artinya hanya 2, ya. Kemudian dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen dan oksigen, ya. H2O yaitu air, ya, lambang dari air, ya. Air, ya. H2O, hanya itu harus huruf besar, ya. H2 dan O-nya huruf besar juga.
Jadi itu lambang dari air. Dapat diuraikan menjadi unsur hidrogen, ya, unsur hidrogen. Kemudian ditambah dengan oksigen, itu air. Nah sekarang kita masuk ke campuran. Ini campuran ya. Apa itu campuran? Itu ada di halaman 103. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat, ya, atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya, ya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Itu campuran. Jadi contoh campuran, ya, contoh campuran yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, misalnya susu coklat, air sungai, ya, susu coklat, air sungai, terus udara, batuan, masih banyak lagi, garam berjodium, ya, dan lain-lain. Baik, itu dia. Kemudian campuran ini terdiri dari atau meliputi campuran homogen, ya, campuran homogen dan campuran heterogen, ya. Campuran homogen yaitu, lihat di bukumu, kita baca dulu halaman 104, ya. Campuran homogen banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya larutan gula, ya, larutan gula, larutan garam, sirup, itu merupakan campuran homogen, ya. Campuran larutan gula, larutan garam, ya, sirup, termasuk campuran homogen. Nah, sekarang kita lihat campuran heterogen, ya, campuran heterogen. Apa perbedaan campuran homogen dengan campuran heterogen? Kita lihat di halaman 109. Campuran heterogen, ya, campuran heterogen. Nah, campuran, misalnya campuran pasir dan air, ya, campuran pasir dan air. Bapak baca sebentar. Apakah kamu dapat membedakan campuran pasir dan air pada kegiatan berikut, ya? Misalnya, berbeda dengan larutan gula, pada campuran pasir dan air tentu kamu dapat membedakan antara pasir dan air. Campuran pasir dan air merupakan salah satu contoh dari campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak dapat bercampur satu dengan lain secara sempurna sehingga dapat dikenal dengan campuran penyusunnya. Jadi misalnya pasir kita masukkan ke dalam air, ke dalam gelas, masukkan air, dia bercampur, ya, bercampur, cuman masih bisa kita bedakan pasir dengan air. Nah, itu maksudnya campuran heterogen, ya, campuran heterogen. Sementara campuran homogen campuran homogen tadi, ya, itu misalnya larutan gula, ya, kita masukkan, kita sediakan gelas, kita buat air panas atau air, ya, kita buat gula, kita aduk sampai hancur gulanya, maka itu dikatakan campuran homogen. Oke, kemudian larutan garam juga, kemudian sirup, ya, sirup juga termasuk itu campuran homogen, ya, larutan gula, larutan garam, sirup, ya. Karena kalau sudah diaduk, kita tidak bisa pisahkan lagi, ya, tidak bisa dipisahkan lagi, ya, gulanya itu daripada air tadi. Sementara campuran
pasir dengan air, ya bisa kita pisahkan airnya dengan pasirnya. Nah, itu perbedaan campuran homogen dengan campuran heterogen, ya. Campuran homogen contohnya tadi larutan gula, larutan garam, sirup. Sementara campuran heterogen misalnya campuran pasir dengan air, bisa kita pisahkan lagi pasirnya dengan airnya, itu heterogen, ya. Baik. Nah, kemudian materi kita pelajari sifatnya, ya. Melalui sifatnya mencakup kimia dan fisika. Ada bersifat kimia, ada bersifat fisika. Baik. Kalau dari fisika dilihat dari wujudnya, maka materi itu, ya, materi terdiri dari gas, cair, dan padat. Gas, cair, dan padat. Nah, jadi gas, ya, cair, air, ya, berbentuk cair dan padat, ya, itu wujud daripada materi. Ya, sekali lagi Bapak ulangi, materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi kita ambil contoh gas. Misalnya gas yang kita pakai untuk memasak di dapur, ya. Nah, itu ada massanya. Nah, misalnya berapa kilo, ya? 3 kilo. Gas 3 kilo, ada gas 10 kilo, 12 kilo, dan lain-lain. Nah, ada ruangan yang ditempatinya, yaitu tabung itu, ya, berbentuk ruangan. Ada ruangan yang ditempati gas itu, yaitu tabungnya. Kemudian cair, ya, cair. Kita katakan misalnya air minum, ya, air mineral, ya, dalam botol aqua, ya. Nah, air itu kan ada massanya, ya, ada massa. Kalau ditimbang dengan neraca mungkin setengah kilogram, ya. Nah, terus apa? Ada ruang yang ditempati, ada itu aqua itu, ruangan aqua itu. Nah, kemudian padat, misalnya batu bata, ya, batu padas, kapur tulis, ya. Nah, terus apalagi yang berbentuk padat, kerikil, ya. Nah, terus apa namanya itu, penghapus, itu padat, ya, padat. Nah, terus apakah ada ruangan yang ditempati? Ya ada. Kalau misalnya diletakkan di satu tempat, ya itu udah menempati ruang. Nah, itu maksudnya bahwasanya materi itu dipelajari melalui sifat, mencakup kimia dan fisika, ya. Dari segi fisika dilihat dari wujudnya dibagi menjadi 3, gas, cair, padat. Nah, jadi materi itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Oke. Kemudian ini perubahan materi, ya, perubahan materi itu, ya, dibagi menjadi 2, ya, yaitu secara perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk bagian ini di pertemuan selanjutnya kita bahas, ya, karena ada nanti buatkan berupa eksperimen, ya, eksperimen atau percobaan atau demonstrasi, ya, demonstrasi. Nanti
di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Baik, untuk sampai di sini Bapak himbau kamu tolong baca-baca bukumu mulai halaman 92 sampai halaman 103 saja ya. Bisa baca-baca mulai halaman 92 ya, halaman 92 sampai dengan 106 ya. Sekali lagi, halaman 92 sampai dengan 106. Baik, kira-kira demikian penjelasan singkat yang bisa Bapak berikan di pertemuan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.